Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsuri Rahayu dari kelas E nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji analisis statistika ANOVA 1 jalur dan 2 jalur serta MANOVA 1 jalur dan 2 jalur menggunakan aplikasi SPSS. Baik, yang pertama saya mulai dengan uji ANOVA 1 jalur. Nah, pada ANOVA 1 jalur, di mana saya mengangkat judul pengaruh media pembelajaran berbasis web terhadap hasil belajar IPA siswa dengan mengontrol kemampuan berpikir kreatif. Di mana variabel bebasnya yaitu media pembelajaran berbasis web dan media pembelajaran konvensional. Kemudian variabel Y terikatnya adalah hasil belajar IPAS. Nah, pada ANOVA 1 jalur ini terdapat variabel kovariat, yaitu variabel X adalah kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini saya sudah menyediakan data dalam bentuk Excel untuk mempermudah pengerjaan pada aplikasi SPSS. Di mana data view-nya saya sudah sajikan dalam Excel, tinggal saya copy paste. Nah, kemudian kita sesuaikan di variabel view-nya, di mana yang variabel pertama yaitu Y, hasil belajar. Kita klik desimalnya 0, kita beri label hasil belajar. Kemudian di variabel X-nya adalah kita beri label berpikir kreatif. Kemudian variabel bebas kita simbolkan dengan A, yaitu media pembelajaran. Nah, kita beri value satunya itu dengan label media berbasis web. Kemudian value 2-nya kita beri label media konvensional. Kita klik OK. Nah, seperti biasa, yang pertama kita akan menguji data apakah berdistribusi normal atau tidak dengan klik Analyze. Kemudian pilih Descriptive Statistic. Kita klik Explore. Nah, pada dependent list-nya hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik option. Kita klik plot, kemudian kita klik normality-nya saja. Lalu klik OK. Nah, dari hasil tes normality-nya didapatkan signifikansinya yaitu 0,2, di mana jika lebih besar daripada 0,05 maka data disebut normal. Jadi data yang saya buat berdistribusi normal. Dari Kolmogorov-Smirnov-nya maupun Shapiro-Wilk-nya. Nah, jika sudah berdistribusi normal, kita bisa lanjutkan ke ANOVA 1 jalur. Pada ANOVA 1 jalur kita bisa sekaligus menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak. Kita klik Analyze, General Linear Model, kemudian kita klik Univariant. Nah, di hasil belajarnya
kita masukkan ke dependent variable. Kemudian covariatnya kita masukkan ke covariat. Kemudian medianya kita masukkan ke fixed factor. Kita klik option di mana kita akan menguji homogenitasnya juga. Kita klik OK. Nah, berdasarkan data homogenitas, taraf signifikansi harus lebih besar daripada 0,05. Nah, data saya menunjukkan taraf homogennya yaitu 0,7. Maka data yang saya buat homogen. Kemudian dari hasil ANACOVA satu jalur, maka didapatkan pengaruh media pembelajaran berbasis web terhadap hasil belajar IPA siswa dengan mengontrol kemampuan berpikir siswa itu signifikan atau berpengaruh. Kemudian pada variabel X-nya yaitu kemampuan berpikir kritis itu juga signifikan atau berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian variabel bebasnya yaitu A1 juga berpengaruh terhadap hasil belajar. Baik, kita lanjutkan ke ANACOVA 2 jalur by level. Sebelumnya kita save terlebih dahulu data ANACOVA 1 jalurnya. Baik, pada ANACOVA 2 jalur ini saya mengangkat judul pengaruh media pembelajaran berbasis web dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA siswa dengan mengontrol kemampuan berpikir kreatif. Di mana dalam ANACOVA 2 jalur ini terdapat variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu media pembelajaran berbasis web dan media pembelajaran konvensional. Kemudian variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Kemudian terdapat variabel moderator dan variabel covariat, di mana variabel moderator ini adalah variabel yang diduga mempengaruhi tanpa diberi perlakuan. Di mana saya mengambil variabel moderatornya yaitu B1 motivasi belajar tinggi dan B2 motivasi belajar rendah. Kemudian terdapat variabel covariat yaitu variabel yang diduga mempengaruhi tapi hanya bisa dikontrol oleh statistik. Nah, variabel covariatnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya menggunakan Excel. Nah, untuk mempermudahkan pengerjaan di data view, saya juga sudah membuatnya terlebih dahulu pada Excel. Sekarang kita tinggal copy paste saja. Baru kita menuju ke variable view, di mana yang pertama kita sesuaikan dengan Excel-nya, yaitu yang variabel covariat kita beri nama X, kita beri label berpikir kreatif,
Kemudian variabel Y kita beri label hasil belajar. Kemudian variabel bebasnya kita simbolkan dengan A, kita beri label yaitu media. Kemudian variabel moderatornya kita beri label B dengan nama B dengan label motivasi. Nah, kita beri value-nya. Pada media kita beri value 1 dengan label media berbasis web. Kita add. Kemudian yang kedua yaitu media konvensional. Kita add, lalu klik OK. Kemudian pada variabel moderatornya yaitu motivasi, kita beri value 1 yaitu motivasi tinggi. Kita add. Kemudian yang value kedua yaitu kita beri label motivasi rendah. Kita add. Klik OK. Seperti biasa kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Klik analyze, deskriptif statistik, kita pilih explore. Nah, pada dependent listnya kita masukkan hasil belajar. Klik plot, klik normality, lalu continue. Klik OK. Nah, pada data test of normality didapatkan taraf signifikan yaitu 0,2 pada Kolmogorov-Smirnov, di mana lebih besar daripada 0,05. Maka data dinyatakan normal. Kemudian kita lanjut ke uji ANOVA 2 jalur. Dengan cara klik Analyze General Linear Model, kita klik Univariate. Nah, pada berpikir kreatifnya kita masukkan ke covariate. Hasil belajarnya kita masukkan ke dependent, medianya kita masukkan ke factor list dan motivasinya juga. Kemudian kita klik homogenitas. Klik OK. Nah, dari hasil homogenitas didapatkan taraf signifikan 0,05, artinya data tersebut homogen. Nah, kemudian korek modelnya di mana semua variabel itu berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa, dibuktikan dengan taraf signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Kemudian variabel covariatnya yaitu kemampuan berpikir kritis juga berpengaruh terhadap hasil belajar IPAS. Kemudian media pembelajarannya juga berpengaruh terhadap hasil belajar IPAS. Nah, kemudian motivasi belajarnya didapatkan taraf signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar IPAS. Kemudian interaksi antara media dan motivasi didapatkan lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,6, maka dinyatakan tidak berpengaruh. Baik, sekian untuk ANOVA 2 jalur by level. Kita save as dulu. Kita akan lanjut ke MANOVA 1 jalur.
pada MANOVA satu jalur. Nah, pada uji MANOVA ini peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh variabel secara bersama-sama. Pada MANOVA satu jalur ini terdapat dua variabel terikat. Di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar dan minat belajar, di mana variabel bebasnya yaitu model PJBL dan konvensional, kemudian variabel terikatnya Y1 hasil belajar dan Y2 itu minat belajar. Di sini sudah saya sediakan datanya dengan Excel. Untuk mempermudah pengerjaan di DataView sudah saya buat juga dalam bentuk Excel. Kita tinggal copy paste saja ke SPSS. Nah, pada variabel view-nya kita sesuaikan dengan data yang kita buat di Excel, di mana yang variabel pertama itu adalah hasil belajar Y1. Variabel terikat yang kedua yaitu minat belajar Y2, kemudian variabel bebasnya yaitu A model pembelajaran. Kita beri desimalnya 0. Kemudian labelnya Y1 yaitu hasil belajar. Kemudian Y2-nya adalah minat belajar. Kemudian model A-nya kita beri label model. Nah, pada value-nya, value variabel bebas, yang pertama kita tulis label PJBL. Yang kedua kita tulis model konvensional. Kita add, klik OK. Nah, kita uji normalitas data terlebih dahulu. Kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kita klik explore. Kemudian pada dependent list kita masukkan Y1 dan Y2-nya. Pada plot kita klik normality, klik OK. Nah, pada test of normality didapatkan data lebih besar signifikannya daripada 0,05 yaitu 0,2 pada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk-nya juga 0,028. Maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji MANOVA satu jalur. Nah, pada MANOVA kita menggunakan multivariat. Kita klik analyze general, kemudian kita klik multivariat, di mana dependennya itu adalah hasil belajar dan minat belajar. Kemudian modelnya kita klik ke fix factor. Kita klik post host-nya, kita masukkan A ke post host-nya, kita klik Bonferroni-nya, kita klik option, kita klik homogenitas, kita klik OK. Nah, pada tabel multivariannya didapatkan model pembelajaran PJBL dan konvensional ini berpengaruh. Terbukti dari taraf signifikannya yaitu 0 di bawah 0,05 ya, yaitu 0,0. Kemudian pada tabel homogenitasnya didapat taraf signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen dari hasil belajar dan minat belajar. Kemudian kita lihat pada test between subject effect-nya,
di mana pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar dan minat belajar ini berpengaruh. Didapatkan taraf signifikan lebih besar, maksudnya tidak berpengaruh karena lebih besar daripada 0,05. Nah, yang berpengaruh di sini yaitu model pembelajaran pada model pembelajaran PJBL dan konvensional juga tidak berpengaruh atau tidak signifikan karena hasil signifikannya lebih besar daripada 0,05. Artinya model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar minat belajar ini tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya kita akan menguji MANOVA 2 jalur. Sebelumnya kita shift as dulu MANOVA 1 jalur. Di sini pada MANOVA 2 jalur saya menggunakan MANOVA 2 jalur by level. Di sini saya menggunakan judul pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar IPAS dan literasi sains ditinjau dari minat belajar. Di mana A1-nya model PJBL, A2-nya model konvensional, Y1-nya hasil belajar, Y2-nya hasil belajar IPAS, B1-nya minat belajar tinggi, dan B2-nya minat belajar rendah. Mohon maaf, untuk Y2-nya itu adalah literasi sains. Y1-nya hasil belajar IPAS. Baik, saya sudah menyediakan data pada Excel. Kemudian untuk mempermudah di data view, saya juga sudah membuatnya. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Kita paste di data view. Kemudian pada variabel view-nya kita sesuaikan pada seperti di Excel, di mana yang pertama itu adalah hasil belajar IPAS yaitu Y1, literasi sains Y2, model A, model pembelajaran, dan minat belajar itu B. Kita klik desimalnya 0. Kita tulis labelnya Y1 hasil belajar, Y2 itu literasi sains, A yaitu model pembelajaran, kemudian B-nya minat belajar. Kemudian pada value-nya yang pertama kita buat label 1 PJBL, kemudian value yang kedua label konvensional.
Kemudian untuk minat belajarnya yang value pertama kita buat label minat belajar tinggi. Yang kedua itu minat belajar rendah. Kita klik OK. Kemudian kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Hasil belajarnya kita masukkan ke Dependent List dan Literasi Science. Kita klik Normality pada plot, klik OK. Uji normalitas harus lebih besar daripada 0,05. Pada Kolmogorov-Smirnovnya taraf signifikannya yaitu 0,02. Jadi data berdistribusi normal dan bisa kita lanjutkan ke uji MANOVA 2 jalur. Nah, uji MANOVA 2 jalur ini kita menggunakan multivarian. Kita klik Analyze. Kemudian kita klik General Linear Model, kemudian kita klik Multivarian. Pada hasil belajar Y1 kita masukkan ke dependent variable, literasi sainsnya kita masukkan ke dependent variable. Kemudian model dan minat belajar kita masukkan ke fix factor. Kemudian kita klik post hoc yang faktor A kita masukkan dan B kita masukkan juga ke post hoc-nya. Kemudian kita centang Bonferroni-nya. Kita klik continue. Kemudian pada optionnya kita klik homogenitas, klik continue, OK. Nah, pada uji homogen kita dapatkan pada uji homogennya kita dapatkan taraf signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut disebut homogen. Kemudian untuk ujinya, apakah terdapat pengaruh di mana korek modelnya itu lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak berpengaruh. Kemudian pada variabel model ini hasil belajar dan literasi sains itu tidak berpengaruh karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian pada minat belajar tinggi dan minat belajar rendah berpengaruh. Kemudian tidak berpengaruh. Kemudian interaksi A dan B itu lebih besar daripada 0,05, artinya tidak berpengaruh. Baik, sekian.
yang bisa saya sampaikan tentang uji Anakova 1 jalur dan 2 jalur serta Manova 1 jalur dan 2 jalur. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.